Ya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga, saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin.
Christ. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang pada Tuhan dengan doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan setiap kami semua. Khususnya kepada keluarga Bapak Agus Tributi Waluyo dan Ibu Sri Ani, di mana anaknya akan melangsungkan pemberkatan nikah, yaitu Niko Gustinov Lee Marvin dengan Stefani Noviana Angelika, putri dari Bapak Sumarji almarhum dan Ibu Sunarsi. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mempertemukan, bahkan Engkau akan mempersatukan dengan kasih Allah di siang hari ini. Itu semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, favor yang dari Engkau Tuhan. Mari Tuhan, di dalam memasuki, menjalani kehidupan pernikahan ini, benar Engkau hadir di dalam pernikahannya. Bahkan Engkau menuntun dalam setiap perjalanannya, supaya dapat merangkai kehidupan pernikahan ini yang penuh dengan makna, kekuatan, komitmen, sehingga keduanya bisa saling mendukung untuk menciptakan satu keharmonisan di dalam berumah tangga. Berkati kedua orang tuanya, supaya mereka dapat memberikan dukungan di dalam menciptakan satu keluarga yang penuh dengan anugerah dari Engkau. Berkati semua sidang jemaat, tamu undangan yang hadir pada saat ini untuk menyaksikan pemberkatan pernikahan ini. Biar anugerah-Mu Kau nyatakan. Berkati Tuhan Yesus, hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan yang akan meneguhkan di dalam pemberkatan pernikahan. Kiranya urapan-Mu hadir tempat ini Bapa. Lawatan-Mu ada tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, jalannya prosesi pemberkatan pernikahan ini dari awal pertengahan sampai selesainya ada di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita naikkan satu pujian terima kasih. Untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, mohon anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sehari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur syukur bagi-Mu. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan juga shalom buat kedua orang tua dari mempelai Niko Agustinov
Lee Marvin dan juga Stefani Noviana Angelica. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita memasuki dalam prosesi pemberkatan pernikahan yang kudus, terlebih dahulu kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini menjadi landasan sebagai fondasi di dalam kehidupan setiap orang yang akan membangun sesuatu, khususnya membangun kehidupan pernikahan pada saat ini. Oleh karena itu kedua mempelai saya minta untuk fokus mendengarkan firman Tuhan, simpan baik-baik firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara. Supaya ini menjadi dasar yang kuat ketika saudara membangun sebuah pernikahan. Seperti diibaratkan seseorang yang akan membangun rumah. Tidak mungkin orang itu membangun di atas dasar pasir. Pasti setiap ketika ada badai menimpa, pasti rumah itu akan roboh. Tetapi ketika rumah itu dibangun di atas dasar batu yang kuat, pasti rumah itu ketika ada badai menimpa, badai datang, pasti rumah itu akan berdiri kokoh. Demikian juga dengan kehidupan pernikahan. Ketika dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan pernikahan itu akan berdiri kokoh. Bahkan akan dapat dibangun dengan tujuan ilahi, yaitu saudara akan bisa memuliakan Allah. Rumah tangga itu penuh dengan anugerah Allah, penuh dengan berkat Allah, dan menciptakan satu keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pernikahan itu bukan hanya hidup kebersamaan. Tetapi pernikahan itu adalah satu perjalanan yang penuh dengan makna, penuh dengan kekuatan, dan juga penuh dengan komitmen. Keduanya saling menguatkan, saling tolong-menolong untuk menciptakan satu tujuan yang sudah ditetapkan sehingga rumah tangga dalam hidup pernikahan itu menjadi rumah tangga yang diberkati, harmonis, dan senantiasa memuliakan Allah. Amin saudara, saya tidak berkata bahwa kehidupan pernikahan itu adalah satu perjalanan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, penuh dengan konflik, penuh dengan problem. Saya enggak mau mengatakan seperti itu. Karena kalau saya mengatakan seperti itu, ini pendeta ini kok malah menakut-nakutin. Aku jadi takut ini. Nanti ada yang mau menikah, aku takut. Enggak menikah aja lah. Kok kelihatannya kalau menikah, waduh banyak masalah, banyak tantangan, banyak problem, banyak konflik. Tapi saya katakan, saya deklarasikan bahwa kehidupan pernikahan itu bukan hanya kebersamaan di dalam membangun kehidupan rumah tangga. Tetapi adalah satu perjalanan yang penuh dengan makna, penuh dengan kekuatan ilahi, dan juga penuh dengan komitmen untuk saling bekerja sama, saling menolong untuk menciptakan satu tujuan yang sudah ditetapkan. Amin saudara. Nah oleh karena itu pada saat ini ada satu firman Tuhan yang sangat luar biasa ketika saya membaca. Membuat saya itu jadi penasaran, apa sih arti dari ayat ini? Sehingga saya sampaikan kepada saudara, khususnya kepada calon mempelai yang akan membangun rumah tangga ini. Ini adalah satu makna di dalam ayat yang sangat bagus sekali. Dan ini merupakan satu misteri pernikahan yang akan diberkati pada saat ini. Nah, di dalam Amsal 30 ayat 18 sampai dengan 19, demikian firman Tuhan. Ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Ini penulis Amsal, Salomo. Dia menyebutkan ada 3 hal yang mengherankan aku. Bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Nah ini membuat saya ketika mempelajari ayat ini, saya jadi penasaran, apa sih 3 hal ini? Bahkan dikatakan 4 hal yang tidak aku mengerti, membuat saya jadi penasaran. Dan saya ingin mengupas hal ini. Ada apa sih? Ada makna apa? Ada misteri apa? Sehingga dikatakan tidak mengerti. Ya, mengherankan. Nah kemudian dari satu ayat ini, saya mengambil satu tema. Yaitu apa? Keajaiban dan misteri cinta di dalam pernikahan. Nah, ini saudara, jadi temanya sangat menggugah hati kita. Yaitu keajaiban dan misteri cinta di dalam pernikahan.
Karena di dalam pernikahan itu ada satu keajaiban. Bahkan ada misteri yang tidak diketahui. Tapi ketika menjalani kehidupan pernikahan itu, barulah seseorang itu tahu. Oh, keajaibannya ini. Oh, misteri yang dikatakan misteri adalah ini. Nah, ayat yang 19 dikatakan, jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Apa maksudnya ini? Ketika saya membaca di terjemahan sederhana Indonesia, itu lebih jelas lagi. Ya, terutama jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Dikatakan seperti ini dalam terjemahan sederhana Indonesia. Bagaimana caranya elang terbang di udara? Mungkin saudara tidak pernah melihat burung elang secara langsung. Mungkin ada yang melihat burung elang secara langsung. Mungkin saudara nonton burung elang terbang melalui YouTube dan lain sebagainya. Tapi nanti akan saya jelaskan istimewanya apa sih, maknanya apa sih. Terus dikatakan juga cara ular menjalar di batu-batu. Mungkin saudara semua sering melihat ular. Mungkin saudara pernah lihat di YouTube bagaimana ular itu jalan di atas batu cadas. Nah, ada makna yang akan kita pelajari. Kemudian dikatakan juga bagaimana nahkoda kapal mengetahui jalurnya di tengah laut. Mungkin saudara juga bertanya-tanya, saya pun juga bertanya-tanya. Bagaimana nahkoda itu bisa mengemudikan kapal di tengah laut yang tidak kelihatan jalannya, tujuannya mau kemana, enggak tahu. Tapi ada makna yang akan kita pelajari. Sehingga nahkoda itu bisa membawa kapalnya kepada satu tujuan. Nah, terus kemudian dikatakan, dan bagaimana terbentuknya perasaan pemuda kepada seorang gadis. Nah, ini yang akan saya bahas, saudara. Sehingga saya memberikan satu tema, keajaiban dan misteri cinta dalam pernikahan. Ini luar biasa. Yang punya pengalaman hal ini adalah orang-orang yang sudah pernah jatuh cinta kepada pasangannya. Nanti kita akan kupas bagaimana terbentuknya. Terbentuknya. Awal mulanya seorang laki-laki itu bisa jatuh cinta kepada perempuan. Kan seperti itu, saudara. Nah, kita akan bahas. Oleh karena itu, perlu sekali bagi setiap kita semua mengerti. Apa sih cinta itu? Kalau di dalam bahasa Yunani, itu ada 4 jenis cinta. Yang pertama itu adalah, mungkin saudara sering kali mendengarkan eros. Kasih eros, cinta romantis. Pernah dengar? Mungkin kedua pasangan seringkali mendengar, apa sih cinta eros itu? Itu merupakan cinta yang didasarkan pada ketertarikan fisik dan romantis. Awal mulanya seorang laki-laki jatuh cinta kepada seorang perempuan, itu diawali dengan melihat fisiknya. Betul gak? Oh, fisiknya itu menarik hatiku. Belum tentu orang itu memiliki kesamaan di dalam ketertarikan. Ada seorang laki-laki yang tertarik kepada calonnya. Orang lain gak tertarik. Wah, mosok kamu tertarik sama orang itu? Aku gak tertarik, tapi aku tertarik. Mosok gendut seperti itu kamu tertarik, tapi bagi aku tertarik. Ada lagi, orang itu gak tertarik dengan orang itu. Wah, pipinya gembul-gembul gitu kok mosok tertarik. Tapi aku tertarik. Nah, ini yang saya katakan misteri. Kadang-kadang kita heran, kenapa sih orang itu cantik sekali, oh dapat cowok jeleknya gitu. Kok mau ya? Itulah misteri cinta. Itu cowok yang ganteng seperti itu, apa enggak salah itu? Masa tertarik dengan gadis kecil, jelek itu? Itulah misteri cinta, saudara. Ya, ini adalah eros. Jadi merupakan cinta yang didasarkan pada ketertarikan secara fisik dan romantis. Nah, jenis cinta ini sering menjadi awal dalam sebuah hubungan pernikahan. Ini membangkitkan gairah dan keintiman dalam hubungan suami istri. Cinta eros, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, mungkin saudara juga seringkali mendengarkan tentang philia atau
cinta persahabatan. Nah, cinta persahabatan ini itu tumbuh dari persahabatan yang mendalam. Ya, persahabatan yang mendalam. Saling memberikan penghargaan, masing-masing memberikan apresiasi. Ceweknya memberi apresiasi kepada cowoknya, cowoknya juga memberi apresiasi kepada ceweknya, bahkan saling memperhatikan, kemudian saling menghormati, saling menghargai. Timbullah bahwa itu adalah orang yang sangat dekat. Bahkan bisa dikatakan ini adalah sahabat yang terdekat bagiku. Maka kita seringkali mendengarkan seseorang bertanya, itu pacarmu toh? Enggak, ini teman dekatku. Betul? Sudah pernah mendengarkan seperti itu? Setiap ditanya, enggak, ini teman dekatku. Bahkan teman yang lebih daripada teman yang lainnya. Ini yang paling dekat. Itulah cinta filia. Itu membantu pasangan saling mendukung. Bisa bekerja sama dan menikmati kebersamaan sebagai sahabat yang terbaik. Meskipun mereka sudah menjalani hubungan pernikahan, dia mengatakan ini adalah sahabatku yang terbaik. Saya tidak menemukan sahabat yang terbaik dari sekian banyak teman-teman. Itulah cinta filia. Kemudian juga storge atau cinta keluarga. Nah, ini seringkali terjadi, tumbuh di dalam keluarga. Suami istri, anak dengan orang tua, anak dengan saudaranya, demikian. Jadi cinta yang bersifat alami dan tanpa syarat biasanya itu berkembang dalam hubungan keluarga termasuk di antara pasangan ini. Ya, storge, cinta keluarga. Menumbuhkan rasa aman, kedekatan emosional, dan saling peduli di antara pasangan. Keluarga yang ada ikatan kasih yang sedemikian melekat suami dan istri. Menunjukkan kasihnya. Bahkan orang tua kepada anaknya menunjukkan kasihnya. Anak kepada orang tua menunjukkan kasihnya, menunjukkan cintanya. Kakak adik menunjukkan kasihnya di dalam keluarga ini. Sehingga di dalam keluarga menikmati rasa aman, kebersamaan di dalam keluarga. Itulah cinta storge. Namun cinta ilahi, ini yang sangat penting sekali. Yaitu cinta agape, cinta tak bersyarat. Ini yang harus dimiliki setiap pasangan-pasangan. Memiliki cinta agape. Yaitu apa? Cinta yang penuh dengan pengorbanan, tanpa syarat dan tidak mementingkan diri sendiri. Ini adalah cinta ilahi yang mengutamakan kasih dan pengampunan. Ini saudara, miliki setiap pasangan-pasangan baik yang akan diberkati dan sudah diberkati menjadi suami istri. Milikilah kasih agape. Kasih yang tanpa syarat. Apapun juga keadaanmu, bagaimanapun juga saat ini engkau beda dengan pada waktu kamu jatuh cinta padaku, aku tetap mengasihimu. Aku tetap mencintaimu. Dulu kamu kaya, sekarang kamu seperti ini. Aku tetap mengasihi, tetap mencintai engkau. Dulu kamu sehat, sekarang kamu sakit-sakitan, aku tetap mencintaimu. Dulu kamu ganteng, kamu cantik, sekarang kok tambah glombior seperti ini. Aku tetap mencintaimu. Aku tetap mengasihimu tanpa syarat. Engkau menyalahi aku, engkau selalu menyakiti aku, tetapi aku mengampunimu. Aku mengasihimu. Inilah cinta agape. Cinta ilahi, cinta Kristus ada di dalam kehidupan setiap kita semua. Yang ada selalu mengampuni. Ada kesalahan selalu mengampuni. Selalu mengasihi, mengampuni, mengasihi. Saya percaya setiap pasangan-pasangan yang memiliki cinta agape, maka akan terciptalah suasana rumah tangga yang sangat harmonis. Inilah yang menjadi fondasi yang kokoh untuk pernikahan, yaitu cinta agape. Karena ini memungkinkan pasangan mengasihi satu sama yang lain dengan segala keadaan, termasuk di dalam konflik kehidupan dalam rumah tanggamu. Saudara, miliki ya Niko dan Stefani.
miliki kasih agape. Apakah kasih yang lain tidak perlu? Diperlukan, saudara. Diperlukan. Kasih eros diperlukan. Karena itu memiliki daya tarik dan romantis. Itu sangat diperlukan. Suami ingin istrinya itu romantis. Istri juga ingin suaminya itu romantis. Suami istri ingin ada kasih, filia, kasih persahabatan. Engkau lebih daripada sahabatku yang lain. Karena ada orang-orang dalam pernikahan tidak menganggap istrinya atau suaminya itu sebagai sahabat yang terdekat. Sehingga setiap ada masalah-masalah, mereka lebih senang datang kepada orang lain yang berlawanan jenis. Apa akibatnya? Mereka lama-lama bisa jatuh cinta. Hati-hati. Oleh karena itu miliki juga selain agape yang paling utama, kasih ilahi. Kasih eros, kasih filia, kasih storge, kasih kekeluargaan bangun. Karena saya melihat banyak sekali keluarga-keluarga yang tidak memiliki kasih storge. Hubungan suami istri nggak baik, hubungan suami orang tua dengan anak nggak baik, anak dengan anak yang lain, kakak adik tidak memiliki hubungan yang baik, tidak pernah ngomongan. Ini namanya tidak ada kasih storge. Oleh karena itu, milikilah keempat jenis kasih ini yang akan mengikat persatuan saudara dan juga membuat saudara mengalami satu kebahagiaan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bahas mengenai misteri dan keajaiban. Kalau tadi dikatakan bagaimana terbentuknya perasaan pemuda kepada seorang gadis, bagaimana terbentuknya cinta. Tadi sudah saya katakan, mungkin bisa dari ketertarikan, mungkin bisa dari kedekatan sebagai teman yang terdekat. Oleh karena itu saudara, kita perlu bahas. Supaya dalam keluarga saudara nanti, khususnya kedua mempelai ini di dalam mempersiapkan, memasuki, dalam membangun rumah tangga yang baru. Itu penuh dengan keajaiban yang dari Tuhan. Oleh karena cinta dalam pernikahan. Nah saudara, kalau kita pelajari tadi, dikatakan jalan Raja Wali di udara. Apa sih makna dari Raja Wali terbang di udara? Bagaimana caranya terbang di udara? Semua burung itu bisa terbang di udara. Karena punya sayap. Tetapi Raja Wali beda dengan burung-burung yang lainnya. Raja Wali ini memiliki satu kekuatan untuk terbang tinggi. Apalagi pada saat ada badai, Raja Wali ini tidak takut. Justru Raja Wali menggepakkan sayapnya. Dia bisa terbang tinggi, melampaui daripada badai. Artinya saudara, terbang tinggi berarti kita diajarkan supaya kita memiliki visi yang tinggi. Kedua mempelai, pastikan saudara membangun kehidupan berumah tangga ini punya visi. Saya mau bertanya, Niko sudah menetapkan visimu apa? Sudah? Visi itu adalah tujuan yang akan dicapai dalam pernikahan. Stefani, sudahkah kalian membicarakan visimu bersama dengan Niko? Sudah, ya. Tulis, visimu tulis, tujuanmu tulis. Misalkan, kalau Pak Joko punya visi apa? Saya punya visi. Dalam pernikahan saya adalah menjadi teladan bagi keluarga. Terus kita ciptakan, kita perjuangkan. Bagaimana saya bisa menjadi teladan di dalam keluarga. Ada yang punya visi. Saya punya visi. Rumah tanggaku supaya sukses dan bahagia. Ayo perjuangkan, perjuangkan. Supaya sukses dan bahagia, bagaimana? Ada godaan, tantangan apapun juga, jangan terpengaruh. Tetap pada fokus pada visi. Itu adalah Raja Wali. Raja Wali memiliki satu ketajaman di dalam penglihatan. Artinya, Raja Wali memiliki satu fokus yang tajam terhadap visi yang dimiliki. Kedua mempelai. Kalau belum memiliki visi yang jelas, pulang dari tempat ini. Nanti pada saat ya berduaan, saudara bisa memikirkan apa ya visi yang akan kita raih.
Apa visi yang akan kita capai? Tetapkan. Semua. Mungkin ada di antara saudara yang belum memiliki visi dalam kehidupan rumah tanggamu. Ayo, miliki visi. Tujuan yang akan saudara capai. Karena tanpa tujuan, kita nggak tahu arah. Sekarang nahkoda, dia mengemudikan kapal, tapi nggak ada tujuan mau kemana. Mereka hanya berputar-putar di tengah laut. Tapi kalau punya tujuan, aku mau menuju ke Singapura misal. Maka arahnya ke Singapura. Nggak mau kemana-mana, pokoknya ke Singapura. Itu saudara, visi. Itulah yang dimiliki oleh Raja Wali. Memiliki ketajaman. Dan juga Raja Wali ini memiliki kekuatan di dalam terbang. Beda dengan burung-burung yang lain. Terbangnya pendek, ada angin besar, tertiup, tersingkir. Tapi Raja Wali memiliki kekuatan di dalam mengatasi badai. Di dalam udara ini. Nah demikian juga kedua mempelai memiliki kekuatan. Tadi saya katakan pernikahan itu adalah perjalanan yang penuh dengan makna dan kekuatan dari cinta pernikahan itu. Ada kekuatan seperti Raja Wali terbang ketika ada badai menerpa. Kalian ingat Raja Wali memiliki kekuatan. Jangan laki-laki menjadi lemah. Ada masalah sedikit saja meninggalkan istrinya. Gak mau ngomongan, sehari gak pulang, 2 hari gak pulang, seminggu gak pulang. Lama-lama istrinya tergoda dengan cowok lain. Lama-lama suaminya juga tergoda dengan cewek yang lain. Hati-hati, hati-hati. Miliki kekuatan. Siap? Kalian seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya, ada masalah apapun juga dalam pernikahan, ingat Raja Wali memiliki kekuatan. Kalian memiliki cinta dari Tuhan. Cinta ilahi. Ada masalah apapun juga, aku kuat menghadapi masalah. Karena di dalam pernikahan tidak ada seorang pun yang tidak pernah menghadapi masalah. Betul ya Pak? Betul ya Bu ya? Ada ya? Mesti masalah ada Ibu ya? Ada. Ada enggak yang tanpa masalah? Rumah tangga enggak pernah ada masalah? Angkat tangan ada enggak? Enggak ada ya? Semua ada masalah ya? Tapi buktinya sampai sekarang Bapak Ibu diberikan kekuatan untuk mengatasi setiap masalah. Dari mana? Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada pasangan-pasangan yang ada tempat ini. Inilah Raja Wali. Memiliki visi yang tajam, memiliki kekuatan di dalam mengatasi badai kehidupan, dan juga Raja Wali itu burung yang setia dengan pasangannya. Bukan cuma burung dara, angsa, tapi Raja Wali ini memiliki kesetiaan. Yang laki-laki memiliki daya tarik kepada perempuan yang betina. Dan juga demikian, Raja Wali yang betina ini juga memiliki daya tarik bagi jantan. Saudara, ada kesetiaan. Dia membuat ada kerjasama juga. Setia, bekerja sama, membangun sarang bersama-sama. Bahkan dia memiliki satu kesetiaan merawat anaknya bersama-sama. Dia menunjukkan kesetiaannya. Oleh karena itu, kalian berdua ingat Raja Wali setia dengan pasangannya. Kalian pun juga harus setia dengan pasangannya. Dan juga saudara harus bekerja sama dengan pasanganmu. Jangan egois, itu kan tugasnya perempuan. Itu kan tugasnya laki-laki. Aku enggak usah ikut-ikut. Enggak ada saudara. Tunjukkan seperti burung Raja Wali. Ngerti istrinya sedang nyapu, bantulah. Mana setelah dibersihkan semua, aku yang membuang sampahnya. Oke, kamu yang nyapu, aku yang ngepel. Kamu nyuci pakaian, aku yang jemurkan. Kamu masak, aku bantu nyuci piringnya. Aku bantu nyuci perkakasnya. Kamu bekerja, aku membantu mengatur keuangannya. Supaya nanti keuangannya itu cukup. Mencukupi kebutuhan sehari-hari. Saling membantu saudara. Jangan ngerti suaminya bekerja berat, istrinya tidur-tiduran. Istrinya bekerja berat, suaminya hanya tidur-tiduran main game. Jangan.
Ada kerjasama. Ayo lihat burung Raja Wali, ada kerjasama. Tunjukkan itu saudara. Inilah burung Raja Wali. Amin saudara. Dan ada banyak lagi tentang burung Raja Wali. Kesetiaan, ketajaman, ketahanan dalam menghadapi badai kehidupan. Ada kerjasama. Ini yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, yuk setiap pasangan-pasangan ingat burung Raja Wali yang dipakai sebagai misteri, lambang misteri dalam kehidupan pernikahan. Pelajari baik-baik saudara. Yang kan bisa memberikan hikmat kepada setiap saudara semua. Khususnya kepada kedua calon mempelai yang akan membangun rumah tangga ini. Ya, saya deklarasikan dalam kehidupan rumah tanggamu adalah satu perjalanan yang penuh dengan makna. Jadi setiap ada tantangan, masalah, konflik, apapun juga rintangannya, ambil maknanya. Ada makna yang baik. Betul gak? Satu contoh, saya dulu pada waktu mengawali masuk dalam pernikahan ini, ada konflik. Saya tidak ngerti. Saya tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Cuma masalah kecil saja kok ya bisa jadi konflik. Saya ingat terus. Saya nggak bisa lupakan karena saya ambil maknanya. Ternyata masing-masing harus bisa mengambil maknanya. Apa saudara? Saya itu di rumah suka nyapu. Bersih-bersih itu memang saya sejak kecil itu senang bersih-bersih. Istri saya juga sama ternyata. Keinginan juga sama bersih-bersih. Yang membedakan apa saudara? Dalam cara menggunakan sapu. Saya menggunakan sapu itu namanya sapu, yaitu dipakai untuk nyapu. Baik itu pagi maupun siang, kapan saja yang namanya sapu ya dipakai untuk membersihkan. Tapi istri saya punya argumen yang beda. Ada sapu pagi dan sapu sore. Hah? Saudara pernah dengar itu? Sapu pagi dan sapu sore? Pernah dengar? Saya enggak pernah dengar. Saya kaget. Kalau pagi menggunakan sapu ini, kalau sore menggunakan sapu ini. Namanya sapu di mana saja kamu tanya ke tukang sapu, kamu tanya ke penjual sapu, semua sama. Datang mau beli, saya mau beli sapu sore, ada enggak? Enggak ada. Mau beli sapu pagi, ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Harus dibedakan. Ribut, saudara. Ribut. Ternyata istri saya punya satu alasan. Kita enggak punya pembantu. Kalau sore, kalau pagi, itu yang nyapu saya. Yang ngepel saya. Sore enggak dipel. Jadi kalau sore, itu sebaiknya menggunakan sapu yang bersih. Sapu sore. Bersih. Tapi nanti pagi, besok pagi, menggunakan sapu pagi. Itu sapu yang digunakan sebelum dipel. Saya langsung bengong. Masuk akal juga ya. Masuk akal juga ya. Ada sapu jantan sama sapu betina ini. Ya, akhirnya saya ambil hikmat. Inilah makna kehidupan dalam pernikahan. Nanti kalian pada waktu masuk di dalam pernikahan, nanti saudara juga akan menjumpai hal-hal yang saudara tidak tahu. Nah, oleh karena itu saudara perlu belajar dari jalan ular di atas cadas. Bagaimana ini? Apa makna dari ular di atas cadas? Ini berbicara tentang ketahanan dan juga adaptasi cinta. Nanti dalam berumah tangga, saudara perlu beradaptasi. Siap? Betul, Stefani? Sudah berapa tahun, kira-kira umur berapa? 22 tahun ya. Bersama dengan orang tuanya. Tapi ketika nanti membangun sebuah keluarga, maka akan beradaptasi. Harus beradaptasi sama seperti suaminya. Suami juga demikian. Umur berapa kalian? 27. Hidup bersama dengan orang tuanya. Memiliki latar belakang yang berbeda, kehidupan yang berbeda dengan Stefani. Kemudian membangun rumah tangga. Pasti nanti akan dijumpai perbedaan-perbedaan. Perlu adaptasi. Betul ya? Betul ya Bu ya? Perlu adaptasi. Ada ketahanan. Ular jalannya di pasir. Tapi bisa jalan di atas batu cadas. Yang berliku-liku tetapi bisa melewati dengan baik. Memiliki ketahanan.
bisa beradaptasi di dalam pernikahan tidak selalu berjalan di atas jalan tol. Tetapi kadangkala melewati bebatuan, kadangkala melewati lumpur, kadangkala melewati kerikil-kerikil. Tetapi saudara harus bisa beradaptasi. Memiliki ketahanan pada saat menghadapi situasi yang tidak saudara inginkan. Saya percaya ketika saudara bisa beradaptasi, maka itu akan mendatangkan satu anugerah. Kemudian yang ketiga saudara, jalan kapal di tengah laut. Artinya apa? Arah dan kepemimpinan di dalam pernikahan. Kapal kok bisa jalan di laut? Kok bisa ngerti arahnya? Kok bisa ngerti tujuannya? Kok tidak kesasar? Apa yang menjadikan nakoda itu bisa membawa kapalnya sampai pada tujuan? Yaitu ada kompas. Betul gak? Yang menuntun arah tujuan. Demikian juga dalam pernikahan. Harus ada kompas. Menuju kepada arah tujuan. Yaitu firman Allah. Setiap ada masalah-masalah, saudara jangan bertanya kepada orang yang tidak mengenal firman Allah. Nanti hanya akan dijerumuskan. Tetapi saudara harus bertanya yang berdasarkan firman Allah. Datang pada hamba Tuhan, saudara pelajari firman Allah. Nanti kalian akan diberikan satu kenangan dari gereja, yaitu Alkitab. Tujuannya apa? Kedua, mempelai supaya setiap hari mengambil waktu saat teduh, mempelajari firman Allah yang akan dapat dipergunakan sebagai kompas di dalam menuntun kehidupan kalian. Ada masalah? Tanya, Tuhan, apa yang harus dilakukan? Setiap hari bertanya, Tuhan, aku akan melangkahkan kakiku kemana? Aku akan mengerjakan apa? Bagaimana supaya aku bisa saling mengasihi, saling mengampuni? Bagaimana aku bisa mencapai visi? Nanti ada firman Allah yang akan menuntun kehidupan saudara. Oleh karena itu, terus melekat kepada Tuhan. Terus melekat kepada Tuhan. Dalam pernikahan pasangan harus memiliki Tuhan sebagai penuntun mereka. Karena tanpa arahan yang benar, mereka bisa terombang-ambing. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu, saya ulang sekali lagi. Miliki kompas dalam kehidupanmu, yaitu firman Tuhan. Harus menyimpan dalam hatimu itu adalah ada firman Tuhan. Itu sangat luar biasa sekali. Karena apa yang dikatakan Tuhan tidak pernah tidak tercapai. Tidak pernah, tidak sampai gagal. Firman Tuhan selalu benar. Oleh karena itu saya selalu menyimpan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saya. Supaya saya ini bisa menjadi seperti yang diinginkan Tuhan di dalam pernikahan saya, di dalam keluarga saya. Sehingga memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan, membawa istri dan anak-anak datang pada Tuhan. Setiap hari membangun misbah keluarga. Mengajak anaknya melayani Tuhan. Takut akan Tuhan. Dibentengi dengan firman Tuhan. Apalagi sekarang zaman teknologi yang sangat canggih. Kalau orang tua tidak menjagai anak-anaknya dengan firman Tuhan, bahaya sekali. Setiap buka HP isinya porno. Isinya hal-hal yang sangat menakutkan bagi orang tua. Tapi kalau saudara mengisi dengan firman Tuhan, itu menjadikan kekuatan perlindungan bagi anak-anak. Saya ketika punya anak masih kecil, saya terus monitor terus apa yang dilihat anak saya di TV, di game, di HP, dan lain sebagainya. Bahkan ketika menginjak remaja, wajarlah. Saya sebagai hamba Tuhan juga punya perasaan manusia biasa. Saya punya perasaan takut. Takut apa? Nanti kalau anak saya itu terpengaruh dengan narkoba. Terpengaruh dengan kenakalan remaja. Saya monitor terus, saya lindungi dengan firman Tuhan. Istri saya memberikan Alkitab. Di setiap kamarnya satu Alkitab, pokoknya setiap hari baca. Ada apa-apa, beritahu orang tua, lapor orang tua. Supaya orang tua bisa mengerti kegiatanmu. Puji Tuhan, anak saya meskipun jauh dari orang tua, dia sekolah di luar. Dia memiliki kegiatan-kegiatan yang baik. Saya mendengarkan kabar, saya terharu. Saya senang sekali. Ternyata anak saya 3 laki semua ketika sekolah di luar. Mereka bisa bersama-sama melayani Tuhan. Dia tunjukkan videonya, yang satu main gitar. Ketiga-tiganya main musik semua.
yang satu WL, yang keduanya main musik. Wah, saya bersyukur sekali. Komunitas di dalam teman-temannya bersama dengan temannya, semua orang-orang yang rohani. Ya, saya bersyukur sekali. Sehingga pada saat sudah lulus pulang, langsung datang ke Indonesia, dia katakan, "Pak, saya ingin melayani Tuhan." Oke, saya carikan pelayanan. Sekarang anak yang besar dia melayani musik, yang kedua melayani sekarang ini ya juga singer dan juga pembicara. Ya, tadi malam di Miracle Night dia sebagai pembicara. Yang ketiga masih sekolah. Ya, saya bentengi dengan firman Allah, penting sekali. Nah, oleh karena itu kedua mempelai, ayo jadilah pasangan yang terus mengingat akan kebenaran firman Allah. Hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya kehidupan rumah tanggamu akan diberkati. Oke, kita akan lakukan prosesi di dalam pernikahan ini. Yaitu kedua mempelai akan saling mengikat satu perjanjian. Mari saya minta pemain musik dan juga WL singer semua maju ke depan. Semua pelayan Tuhan bisa memberikan satu dukungan. Kedua mempelai ini akan melakukan ikrar janji. Oleh karena itu saya minta kedua mempelai bisa bangkit berdiri. Dan saudara nanti akan berjanji di hadapan Tuhan. Dan semua jemaat yang hadir, semua keluarga yang hadir, tamu undangan yang diundang pada saat ini akan menyaksikan bahwa kedua mempelai ini akan mengikat satu perjanjian. Ya, saya minta nanti calon suami terlebih dahulu menyampaikan ya janji di hadapan Tuhan. Terus kemudian nanti calon istri akan menyampaikan janjinya, saudara ucapkan dengan sungguh-sungguh bahwa itu bukan hanya sekedar saudara membaca, tetapi itu benar-benar keluar dari lubuk hati saudara yang paling dalam. Mari silakan Niko Agustino Lee Marvin berjanji di hadapan Tuhan kepada Stefani Noviana Angelica yang akan menjadi istri sah bagi saudara. Silakan Niko, yang keras. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Niko Agustino Lee Marvin menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Stefani Noviana Angelica yang berada di depan saya, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat ataupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Silakan Stefani berjanji kepada Niko yang adalah calon suami kalian di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh semua jemaat yang hadir pada saat ini. Silakan Stefani. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Stefani Noviana Angelica menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Niko Agustino Lee Marvin yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin.
Demikian kedua calon mempelai sudah saling mengikat janji di hadapan Tuhan. Dan sekarang saya minta kedua mempelai bisa naik ke mimbar untuk saling menyematkan cincin dan nanti akan saya lanjutkan untuk pemberkatan pernikahan. Oke, di bawah saja tidak apa-apa. Ya saudara yang dikasih Tuhan, kedua mempelai akan saling mengikat cincin yang adalah sebagai tanda. Kalian bisa berhadapan. Yang adalah sebagai tanda cinta yang tulus, yang murni, yang bulat. Tidak ada batas waktunya. Cinta selama-lamanya dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Oleh karena itu, Saudara Niko bisa menyematkan cincin kepada Stefani di jari manisnya. Silakan. Baik saudara, sekarang kita akan saksikan bahwa Stefani akan menyematkan sebuah cincin emas yang adalah murni sebagai satu tanda cinta yang begitu dalam kepada Nikos calon suaminya. Oleh karena itu saya persilakan Stefani untuk menyematkan kepada Niko di jari manisnya. Silakan. Baik saudara, saatnya kita akan berdoa bersama-sama untuk meneguhkan kedua mempelai ini sebagai suami dan istri yang sah. Mari silakan naik ke mimbar, keduanya bisa sujud. Saya minta semua tamu undangan untuk bisa naik, bisa berdiri. Kedua orang tua bisa berdiri dan arahkan tangan saudara pada kedua mempelai ini. Supaya berkat dan anugerah Tuhan terus atas kedua mempelai ini di dalam membangun sebuah rumah tangga. Sekali lagi kita naikkan satu pujian. Ku serahkan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini di hadapan-Mu adalah Niko Agustino Lee Marvin, putra dari Bapak Agustri Budiwaloyo dan Ibu Sri Ani, dengan Stefani Noviana Angelika, putri dari Bapak Sumarji almarhum dan Ibu Sunarsi.
saat ini melangsungkan pemberkatan pernikahan di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu sucikan, kuduskan. Engkau yang telah mempertemukan, Engkau yang telah mempersatukan dengan kasih-Mu. Saat ini kami teguhkan di dalam pernikahan yang kudus. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus. Menjadi satu daging. Oleh karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia sampai maut itu memisahkannya. Oleh karena itu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus sekali lagi kami teguhkan, kami persatukan di dalam ikatan pernikahan yang kudus. Menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah glory, keluarga yang diberkati. Karena visi yang sudah ditetapkan boleh terjadi. Oleh karena pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati hidup nikahnya dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan bangkit berdiri dan kembali ke bawah. Kita akan lakukan acara membuka cadar. Ya dikadeng. Ya yang mesra, haleluya. Ya posisi suami sekarang sudah sah menjadi suami, posisinya ada di sebelah kanan. Ya, oke sebelah situ boleh. Sekarang akan membuka cadar berhadapan ya. Posisi kamera terhalang dengan kursi enggak? Kalau terhalang boleh maju sedikit ke sini. Gimana posisinya? Oke saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini karena Stefani sudah sah menjadi istri dari Niko, oleh karena itu Niko akan membuka cadar ini sebagai satu tanda. Ini adalah istri yang sah dari Niko. Silakan Niko. Ya, berikan tepuk tangan saudara yang dikasihi Tuhan. Terus berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Inilah Stefani, istri dari Niko Gustinopli Marvin. Keluarga yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Apakah perlu dibantu atau sendiri? Oke, ya lihat Niko, ini adalah istrimu yang sangat kau kasihi. Ya, Stefani, lihat suamimu yang sah di hadapan Tuhan. Ini adalah Niko suamimu yang akan mendampingimu seumur hidup dan akan melindungi engkau. Oleh karena itu saya persilahkan Niko untuk memberikan kecupan yang manis kepada pasangan Stefani ini. Silakan Niko. Silakan. Ada yang mengarahkan caranya mencium bagaimana? Ya. Ya, caranya bagaimana? Oke, silakan pilih cium manis. Ya, berikan tepuk tangan. Haleluya. Oke, cukup atau masih mau tambah lagi? Cukup ya. Oke, sekarang silakan Stefani untuk memberikan ciuman yang manis sebagai tanda cinta. Ayo, silakan pilih yang mana. Ayo. Tadi posisinya bagaimana? Ya, sekarang berikan ciuman kening atau pipi atau mana atau bibir boleh. Karena sudah menjadi suami yang sah. Silakan Stefani. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Ya saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini dari pihak gereja akan memberikan sebuah kenangan yaitu Alkitab. Seperti yang saya katakan tadi supaya dapat dipakai sebagai dasar di dalam pembacaan firman Tuhan sehari-hari. Dan di situ ada sebuah
akte pemberkatan pernikahan yang dapat dipergunakan untuk mengurus prosesi selanjutnya, yaitu datang ke catatan sipil untuk disahkan sebagai suami istri yang sah di hadapan pemerintah. Kalau saat ini sah di hadapan Tuhan, nanti selanjutnya saudara disahkan di catatan sipil sebagai suami istri yang sah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu pada saat ini kesempatan yang sangat baik sekali, suami istri ini akan memberikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuanya. Terlebih dahulu datang kepada orang tua Niko. Mari persilakan, posisi Niko di sebelah kanan ya. Karena sudah sah, sekarang duduknya di sebelah kanan. Itu Alkitab bisa diletakkan di situ. Berdiri di sebelah kanan. Sebelah kanannya Stefani. Dan berikan ucapan terima kasih sejak kecil sampai sekarang ini telah mendapatkan bimbingan, didikan, sehingga saudara bisa melangsungkan pemberkatan nikah pada saat ini. Mari silakan satu pujian untuk disampaikan. Mari silakan. Yang keras, sampaikan ucapan kepada kedua orang tua. Pak, makasih ya sudah ngerawat dari kecil sampai umur 27 tahun sekarang ini. Terima kasih sudah membimbing Marvin sampai segede ini. Oke, kalau sudah, orang tua bisa memberikan satu Pak. patah kata. Silakan Bapak atau Ibu. Ya, Marvin anakku, semoga apa yang kau cita-citakan selama ini akan tercapai dan sukses. Tuhan akan memberkati engkau selalu dari sekarang sampai selamanya. Terima kasih Yesus. Kau telah mempertemukan Marvin dengan Stefani. Semoga ini untuk selamanya sampai engkau menjemput keduanya. Terima kasih. Oke, sekarang silakan Niko dan Stefani menuju kepada orang tua. Oh ya, sujud terlebih dahulu, minta doa restu. Ya silakan kedua orang tua bisa memberikan doa restu kepada kedua anaknya supaya di dalam membangun rumah tangga ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa bergantian. Niko minta doa restu kepada ibu dan juga Stefani minta doa restu kepada bapak. Sekarang sudah sah menjadi bapakmu dan menjadi ibumu. Silakan Niko dan Stefani menuju ke Bapak Ibu Sunarsi. Berdirinya, nah suami ada di sebelah kanan dulu. Ya. Oke, sekarang Stefani akan memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Sunarsi dan Bapak yang diwakili oleh saudaranya. Mari silakan Stefani dan mohon doa restu. Ibu, Mas Fitra, makasih. Udah ngerawat aku sampai sebesar ini. Atas kerja keras, terima kasih. Ya, silakan Ibu bisa memberikan petuah-petuah, petunjuk atau doa restu kepada anaknya. Silakan Ibu.
Tak doain Ibu Marvin sama Stefani bahagia ya. Sampai maut menjemput kalian. Semoga bahagia selalu, doa Ibu selalu buat kalian berdua ya. Menjadi suami istri yang saling mengasihi, menyayangi. Dalam suka maupun duka. Ya silakan kedua mempelai untuk sujud kepada kedua orang tua. Bergantian. Mari saya minta semua tamu undangan untuk bangkit berdiri. Kedua mempelai, kedua orang tua mempelai bisa bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Bapa oleh kasih anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan. Khususnya kedua mempelai ini yang telah melangsungkan pemberkatan pernikahan yang kudus. Kiranya kasih anugerah Allah terus melimpah-limpah di dalam kehidupan pernikahan. Sehingga dapat membangun pernikahan ini sampai Maranatha. Berkati kedua orang tuanya, berkati semua tamu undangan yang hadir pada saat ini. Oleh karena itu saat ini kami tutup acara prosesi pemberkatan pernikahan ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pulanglah dengan membawa berkat-berkat yang dari Allah. Diberkati pernikahanmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang kau kerjakan boleh berhasil. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin.